Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bahas tentang sedikit dasar-dasar di Dart. Jadi Dart ini emang sebenarnya mirip sama JavaScript, cuman pasti ada beberapa yang beda dari JavaScript. Terus sama di Dart ini juga kita pakai var. Kayak di JavaScript kan juga pakai var. Terus ini misalnya aku mau nyobain var hewan, terus kita kasih nama hasilnya, terus bisa kita buat nomornya dia sama kayak PHP, jadi pakai print, terus tinggal dipanggil aja sih variabelnya ini hewan. Nanti kalau kita run dia bakal keluar sama yang udah kita tulis di sini. Terus ini kalau misal kayak gini doang, pengen manggil ini doang bisa, tapi kalau pengen sama tulisan bisa langsung aja juga. Kita hapus, terus kita tulisan misalnya hewan kesukaanku, terus kita makainya panggilnya pakai dolar panggil nama variabelnya ini. Kalau kita run hasilnya bakal kayak gini. Nah, setelah tadi kita bahas tentang var, kita bakal bahas tentang tipe data yang ada di Dart. Jadi sama kayak di JavaScript lagi, kalau misal di Dart pun dia ada yang pertama ada string. Kalau misalnya di JavaScript kan dia ya udah main pakainya var doang apa gimana, var let sama const. Nah, kalau di sini dia tuh ada masing-masing. Jadi string pun dia ada buat sendirinya kayak gini, string gitu. Terus misalnya aku nulis string negara dengan, terus kan ada string makanya kita pakai tanda kutip, terus baru kita ketik Palestina kayak gitu. Terus dia ngeluarinnya juga sama kayak di PHP, jadi pakai print. Tinggal kita bisa panggil aja langsung nama variabelnya kayak gini, terus nanti bakal keluar kayak gini tuh. Terus bisa juga kita nambahin kalimat dan manggil variabelnya, misalnya save dolar negara kayak gini, dia hasilnya bakal sama tulisan yang kita input di print. Terus selanjutnya setelah tipe data string dia ada integer. Nah, pada integer ini kan buat number, jadi dia nggak usah pakai tanda kutip, langsung aja kita tulis numbernya. Misalnya di sini 19 ini. Terus sama tinggal kita print. Habis itu dalam kurung bisa langsung tanggal, atau kalau emang mau tambahin tulisan jadi sekarang tanggal dolar tanggal kayak gini. Jangan lupa dia harus ditutup pakai titik koma. Tuh, dia bakal keluar sama yang kita input di print sama aja. Di string ini juga sebenarnya kita bisa input angka, tapi tetap harus pakai tanda kutip. Jadi kayak gini, misalnya 32. Nanti dia bakal nggak error, dia bakal bisa keren. Tapi kalau misalnya tanpa tanda kutip dia nggak bisa, makanya integer gitu. Terus selanjutnya setelah string dan integer dia ada namanya double. Jadi kalau double ini sama aja kayak float di JavaScript. Jadi dia buat angka-angka yang bisa buat angka-angka yang desimal. Kalau integer cuma bisa buat bilangan bulat. Nah, kalau double ini dia bisa buat angka yang desimal. Misalnya BLN sama dengan 5,92 kayak gini. Terus sama tinggal kita print aja. Misalnya kita mau print dia doang, berarti tinggal panggil BLN. Terus jangan lupa ditutup. Ya, hasilnya bakal kayak maaf loading.
Nah, hasilnya bakal kayak gini, karena kita ngeluarin dia doang kan, nggak pakai tulisan. Terus setelah, si double ini juga bisa sebenarnya kita pakai buat bilangan bulat biasa kayak gini. Dia bisa, tapi kalau integer dia nggak bisa. Jadi sebenarnya mungkin pakai double ini lebih enak karena jadinya pakai koma-komaan tuh bisa dan bilangan bulat pun bisa gitu. Oh ya, di Dart ini kenapa dia ada reperinci kayak gini? Karena emang kita bakal main aplikasi. Nah, aplikasi itu emang biasanya dirinciin kayak gini gitu. Bisa kan 5 dirinciin kayak gini, makanya dia ada sendiri, string sendiri, integer, double sendiri gitu. Terus selanjutnya ada namanya boolean. Boolean kan juga sama, ada di JavaScript kan. Itu buat true or false. Jadi di sini kita pakai tulisnya bool gini doang. Terus baru misalkan kita bikin nama variabelnya sedia sama dengan terus true. Sama kayak sebelumnya kita tinggal print. Terus misalnya pakai tulisan status ketersediaan dolar sedia. Kayak gini, jangan lupa ditutup. Terus kalau di running, ya hasilnya bakal kayak begini. Tuh. Jadi buat tipe-tipe data di Dart ada ini gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang collection. Jadi collection di sini tuh maksudnya collection di sini ada list, set, sama map. Tapi kalau yang buat list ini sebenarnya intinya dia itu sama kayak array. Jadi dia tuh buat ngasih banyak, maksudnya buat banyak data gitu. Kalau tadi kan kayak string cuma satu, ini cuma satu gitu kan. Array kan buat banyak, makanya kita pakai array. Tapi di sini namanya bukan array, melainkan list. Jadi tinggal kita aja langsung tulis list kayak gini. Terus sebenarnya dia bisa kayak gini. List barang sama dengan misalnya laptop 20 terus true. Nah kalau ini kan dia bisa tuh buat banyak tipe data kan. Tapi karena kita sekarang Dart ini buat aplikasi, biasanya aplikasi itu pasti selalu mendeskripsikan tipe datanya gitu. Makanya biasanya nulisnya kayak gini, tapi list terus kita deskripsikan string yang kita mau apa, terus tag dengan baru kita tulis. Nah karena kita string doang, makanya di sini kita bakal inputnya ya udah string semua aja gitu. Laptop terus bisa juga sebenarnya kita input sama kayak ini, tapi ingat harus pakai tanda kutip karena kita mau karena kita masukin di sininya dia tipe datanya string. Kayak gini. Jadi dia biasanya lebih sering pakai yang ini ketimbang yang atas. Walaupun yang atas memang maksudnya lebih enak karena dia bisa semua tipe data, tapi karena ini main aplikasi dan aplikasi biasanya dia lebih dikelompokin buat per tipe datanya gitu, makanya kita biasanya ngedeskripsiin tipe datanya. Terus dia kalau kayak gini bisa langsung manggil aja semua datanya, biasa pakai print juga, terus tinggal dipanggil nama variabelnya kayak gini. Atau kita juga bisa manggil dia per indeks. Tuh dia bakal yang keluar kayak gini. Kalau misalnya kita manggil semua data, manggil pakai nama variabel doang, kita bisa juga manggil per indeks dengan cara print. Terus buat manggil per indeks ini kita rumusnya itu dolar, terus panggil kurung kurawal, panggil nama variabelnya, misal variabelnya barang, terus sitak, habis itu kita panggil indeksnya. Sama kayak yang di JavaScript, indeksnya pun mulai dari 0. Jadi kalau kita mau manggil yang awal ini berarti kita harus masukin 0. Kalau mau manggil yang kedua ini berarti 1, yang ketiga ini 2.
Terus misalnya di sini aku mau manggil dia misalnya cuma 0 ya, 0 gini, terus kurung. Bisa juga kita manggil pakai nambahin kata-kata. Kalau misalnya mau pakai ini, bisa kita cuman nulis barang yang ada, terus kita bisa manggil pakai dolar, misalnya dolar tag doang kayak gitu. Nanti dia bakal keluar semuanya. Buat ini ternyata dia kalau misalnya ini manggil nggak usah pakai dolar dan kurung kerawalnya, langsung aja panggil si variabelnya terus si tag indeksnya. Kalau misalnya dibikin kayak gini baru dia perlu misalnya barang yang tersedia adalah dolar kurung kerawal barang sitak terus koma sebanyak dolar barang sitak kayak gini. Terus kalau di run dia hasilnya bakal kayak ini belum ditutup. Ya di run hasilnya bakal kayak ini tuh. Jadi buat kalau manggil sini dia perlu si dolar dan burung rawal ini. Tapi kalau misalnya dia kayak gini dia nggak perlu langsung yang indeks dan sitak aja. Kayak gini. Terus selanjutnya selain list itu ada apa namanya set. Jadi bedanya kalau misalnya set ini dia nggak bakal ngeluarin data yang di duplikat. Kayak misalnya ini kita taruh laptop lagi. Kalau misalnya kita pakai list dia bakal nih gini taruh 2 kali. Tapi kalau misalnya kita pakai set, misalnya kita pakai integer, habis itu umur, terus dia juga pakai yang kurung kerawal bukan sitak. Misalnya 25,23 24 24 2 2 2 24 lagi, terus di sini 22 sama 22 kayak gini. Terus kita print misalkan langsung umur. Nah, dia pun di sininya bakal dikasih warning kalau misalnya two elements in set jadi dia bakal langsung tahu kalau misalnya ini tuh data duplikat gitu, langsung dikasih tahu kalau misalnya ini data duplikat. Nah, kalau misalnya kita running dia hasilnya bakal tuh cuman dikeluarin yang data-data yang duplikat nggak bakal dikeluarin. Jadi hasilnya dari berapa data 6 data jadi cuman 3 karena 3-nya lagi itu data duplikat kayak gitu. Terus di list ini kita juga bisa tahu cara ngitung banyak listnya pakai length. Length kan artinya panjang, makanya kita pakai length. Jadi tinggal misalnya kita bikin var baru, terus jumlah, terus abis itu sama dengan misalnya mau ngitung yang tag, kita panggil aja langsung variabelnya, terus kita titik tambahin length-nya, dia langsung keluar kayak gini. Terus kalau udah bisa langsung kita print, panggil aja jumlah langsung kayak gini. Nanti dia bakal muncul. Tuh, ini kan ada 3 data. Nah, dia bakal keluar nih, cuman 3 gitu. Udah, ini buat list sama set. Terus selanjutnya ini kita
kita komen aja. Terus selanjutnya kita bahas tentang map, atau kalau misalnya di JavaScript kemarin kita tentang data object. Jadi dia sama kayak data object. Karena dia sama kayak data object, berarti dia itu bakal ada key and value-nya. Terus juga karena kita mainnya di Dart atau buat aplikasi, makanya dia harus dideskripsiin kayak ini, string, terus pakai lagi string gini, terus habis itu misalnya kucing dengan kurung kurawal, dia rumusnya berarti key-nya dulu, misalnya nama, terus titik 2, baru kita tulis value-nya. Nah, koma, jangan lupa lagi key-nya dulu, ras, titik 2, baru value-nya. Abu. Kayak gini. Terus yang ini jangan lupa buat ditutup juga. Nah, dia hasilnya bakal kayak gini. Terus kita bisa ngeprint langsung semua. Tinggal panggil aja sama nama variabelnya. Misalnya kucing. Kita bisa juga manggil per pakai key-nya doang. Jadi misalnya kita mau manggil ini doang atau ini doang atau ini doang, kita bisa manggil pakai key-nya. Kita panggil dulu si variabelnya, baru kita pakai sitak manggil, jangan lupa kutipnya, manggil key-nya. Misalnya mau manggil yang ras ini, jangan lupa ditutup. Terus bisa juga kita manggil tapi pakai ada tulisan, misalnya warnanya, jangan lupa dolar. Kalau kayak gini pasti pakai dolar. Kucing, terus sitak nama key-nya, warna. Jadi kalau misal di running, nanti dia hasilnya bakal kayak gini tuh. Jadi ini buat kalau misalnya dikeluarin semua, dia hasil bakal kayak gini. Terus kalau dikeluarin per key, dia hasil bakal kayak gini. Terus kalau buat ada sama tulisan, dia ngeluarinnya kayak gini. Seperti itu. Selanjutnya di Dart juga atau di sini kita ada juga namanya statis sama dinamis. Jadi statis itu dia nggak bisa diganti value, nggak bisa di value-nya itu nggak bisa beda tipe data karena namanya statis, artinya tetap, makanya dia nggak bisa beda. Misal kita di sini statis kita pakai var ya, karena emang kalau statis dia maksudnya yang biasa kan, jadi pakai var. Misalnya statis terus sama dengan misalnya kucing, terus ini kita menulis lagi statis, kita ganti mau misalnya isinya, jadi misalnya anjing ini. Nah, dia kalau misal kita print, terus kita tulis data yang keluar bakal kita panggil dolar statis. Nah, jadi kalau kayak gini, yang keluar bakal si anjing, karena yang terakhir ini adalah anjing. Tapi dia bisa keubah, kenapa? Karena masih sama-sama string, makanya dia bisa keubah. Tapi kalau misalnya kita ganti tipe datanya, misalnya ini jadi 23 gitu, taran tuh dia langsung kelihatan error, dia langsung gak bisa karena a value of type in can be assigned. Jadi karena beda value, beda tipe data value, makanya dia gak bisa. Itu kenapa dia dibilang statis atau tetap. Beda lagi kalau kita pakai dynamic atau dinamis.
Ya misalnya kita di sini ngetik langsung 3 gitu. Terus ini kita nulis lagi dinamis dengan HP kayak gini. Terus kita print data yang keluar lokal dolar dinamis. Nih dia nggak error tuh, yang error cuma si dia. Yang ini kita komen dulu biar nggak error. Nih dia nggak error, B bisa di run karena kita pakai dynamic tuh, dia yang keluar catatan terakhir. Karena kita pakai dynamic kan artinya dia kayak berubah terus, jadi dia bisa nyesuaiin sama tipe data manapun gitu. Mau dibalik pun dia bisa, kita pakai boolean pun bisa. Kalau tadi kan statis nggak bisa gitu, itu buat statis sama dynamic. Nah karena si dynamic ini, jadi pas kita balik lagi ke yang map yang ini, ya misalnya ini aku ini ya uncomment, yang ini kita komen aja juga. Jadi kalau misalnya di sini terus yang string yang ini kita ganti dynamic kayak gini, itu bikin kita bisa ngisi key dan value-nya nggak harus satu tipe data. Walaupun di awalnya string, tapi di sini dynamic, jadi dia nggak harus satu tipe data. Misalnya rasnya kita ganti jadi nggak gini, kita ganti jadi umurnya, misalnya kita ganti jadi umur. Sini kita ganti juga jadi umur. Warna tetap gitu, terus misalnya ini juga kita ganti jadi sedia. Terus ini kita ganti jadi true. Lagi. Hapus. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalnya sini kita running, dia bakal bisa karena kita pakainya dynamic. Jadi pas kita run dia nggak bakal error. Nih, itu dia tetap bisa keluar. Ini juga sama, dia tetap bisa keluar. Itu jadi makanya di sini ada dynamic, tidak ada dynamic. Tapi biasanya tetap pakainya yang kayak string-string gitu ya, karena yang tadi kalau aplikasi dia beneran kayak di deskripsiin banget gitu. Jadi nggak jarang kita kalau pakai bakal nyampur-nyampur. Itu buat statis dan dinamis. Selanjutnya kita bakal belajar tentang final sama var. Jadi kan kayak tadi udah dibilang kalau misalnya di void main ini atau di Dart ini kita tuh ada yang namanya variable pakai var kan, tapi ada juga namanya final. Jadi bedanya kalau misalnya var itu, kita bahas var dulu. Var itu dia mutable atau dia itu nilainya bisa diubah. Jadi ini tuh sebenarnya sedikit sama penjelasan antara statis sama dinamis. Jadi dia tuh bisa diubah sama nggak bisa diubah. Kayak misalnya gini, kita var ini mutable, dia nggak bisa dia bisa diubah. Misalnya var umur dengan 20 nih, terus kalau kita nulis kayak tadi, kita nulis umur lagi, terus sama dengan kita ubah isinya, misalnya jadi gini, terus kita print umur, yang keluar bakal yang terakhir. Nih kita running, tuh dia bisa diubah, jadi yang keluar bakal yang terakhir aja. Tapi kalau kita pakai final sama dengan 20, kalau kita nulis UMR deh, kalau kita nulis UMR lagi di sini, terus sama dengan ini misalnya 23 juga, dia udah auto merah dari sini, jadi udah nggak bisa, pasti udah ketahuan kalau misalnya dia bakal error. Jadi bedanya var sama final tuh itu, kalau final dia nilainya udah nggak bisa diubah, atau nih, final atau nama lainnya ya immutable kayak gini. Jadi bedanya var pakai var sama final itu, kalau var bisa nilainya masih bisa diubah lagi, tapi kalau final dia udah
final gitu, jadi udah nggak bisa diubah lagi. Itu buat var sama final. Selanjutnya sama lagi kayak di JavaScript kita bakal bahas tentang operator yang ada di Dart. Sama, dia juga ada 3. Ada aritmatika, perbandingan, sama logika. Yang pertama kita bahas adalah aritmatika. Aritmatika itu kan dia emang isinya adalah matematika, yaitu emang plus, minus, kali pakai bintang, dan bagi pakai slash kayak gini. Terus ada satu lagi namanya modulus pakai persen, itu tuh sisa bagi. Jadi nanti kalau misal berapa bagi berapa, nasinya berapa, itu yang bakal dikeluarin gitu. Terus langsung aja kita pakai, karena aritmatika pasti kita pakai integer. Terus misalnya umur sama dengan 23. Terus ini lagi UMR, MR variabel nggak boleh sama, jadi kita bedain, makanya 18 kayak gini. Terus tinggal langsung aja kita print. Dia bisa kayak gini, bisa langsung kita tulis di printnya aritmatika kayak gimana yang kita mau, misalnya umur dikurang UMR kayak gini. Atau bisa kita bikin var baru dulu, misalnya kurang, baru kita tulis misalnya umur dikurang UMR, baru di printnya kita manggil si variabel yang ini kurang kayak gini. Dia bisa dua-duanya, sama aja hasilnya bakal sama. Tuh, sama-sama 5 hasilnya. Terus habis itu buat aritmatika itu aja. Ini bisa diganti ntar jadi kali nih. Ini misalnya kita ganti jadi kali. Ini juga kita ganti jadi kali. Ya hasilnya bakal sama juga. Jadi terserah tuh. Ntar bisa dipakai aja nih, plus, kurang, kali, bagi, dan modulus. Terus habis itu selanjutnya setelah aritmatika ada perbandingan. Karena perbandingan makanya dia pakai yang kayak lebih besar, lebih kecil. Kayak gitu-gitu. Nih, terusin dia ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, ya, lebih besar sama dengan, terus kayak gini. Terus kita pakaiin lagi salah satu sama dengan 25, in 2 sama dengan 13. Terus print, karena kan dia perbandingan, jadi dia tuh bakal ngasih tahu kita bener nggak sih perbandingan kita buat itu, makanya nanti hasilnya bakal true or false, atau sebenarnya perbandingannya sama kayak, makanya dia boolean karena pakainya hasilnya true or false. Ini langsung aja kita satu misalnya lebih kurang dari 2, apakah dia benar, nanti kita bakal dijawab sama hasilnya. Tuh hasilnya false. Jadi berarti tandanya si integer 1 ini lebih kecil daripada 2 karena dia hasilnya false. Kayak gitu. Ini juga bisa kita pakai kayak ini ya. Jadi kita bikin var-nya dulu, baru di print, itu juga bisa. Terserah kalian aja maunya kayak gimana. Terus selanjutnya setelah ini juga tinggal pakai aja. Selanjutnya ada namanya operator logika. Sama operator logika juga dia tuh adanya sama dengan. Dia nggak ada sama dengan 3 kali kalau di Dart ini. Jadi dia cuma ada sama dengan. Terus dia ada oh enggak, sama dengan tuh masuk sini ya. Ini. Terus di sini adanya dan terus or pakai kayak gini, sama satu lagi not pakai kayak gini. Nah, ini buat logika. Sama kita misalnya mau string yang pertama user. Terus habis itu misalnya usernya dia namanya Naje. Terus integer pw sama dengan 1308. Terus kita print, misalnya kita print user sama dengan ini, kita pakai si yang perbandingan tadi. Misalnya kita benerin dulu ya, Naje, terus kita pakai dan terus pw dengan 1308 kayak gini. Terus ini kita komen juga, kita running, hasilnya bakal true karena ini dua-duanya sama persis. Misal kalau di sini kita salahin, misalnya dia jadi 9, hasilnya bakal false karena kalau misalnya kita pakai dan dia itu harus dua-duanya benar. Dua-dua syarat ini tuh dia harus benar. Beda lagi kalau misalnya kita pakai or kayak gini, dia bakal hasilnya true karena kalau misalnya pakai or itu kan or dia atau, jadi mau nggak apa-apa, dia bakal hasilnya tetap true walaupun cuma salah satu aja yang benar gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya si yang not ini, dia itu buat menyalahkan, jadi kayak memperbalik keadaan gitu. Itu buat si not ini. Itu buat operator-operator yang ada di Dart. Selanjutnya kita bakal bahas condition-condition yang bisa kita buat di Dart. Sama kayak JavaScript, ya ada if else, if, switch case, sama ternary.
Pertama kita bahas adalah if. Misalnya di sini kita buat string dulu, string, terus misalnya bg sama dengan rim like this. Terus habis itu baru kita buat kondisinya, misalnya bg sama dengan dolar kutip trim gini, nah kurung print aku suka bermimpi. Nanti dia bakal bisa langsung keluar sama, karena sama ya, karena benar dia bakal langsung keluar kosong. Tapi kalau misalnya sini kita bedain misalnya kayak gini, dia bakal kosong aja karena kita kan cuma if cuma satu kondisi, makanya dia kayak gini. Terus udah if, kita lanjut ke bikin if else. Ini kita komen aja. Terus di sini misalkan kita buat baru integer, terus misalnya berat sama dengan 4, tutup, terus string jenis kecil kayak gini. Terus baru kita buat kondisinya if berat sama dengan kurang dari 9 misalkan. Terus kita pakai or jenis sama dengan kecil kayak gini. Kita bakal print bisa diangkat. Terus karena di if else kita tambahin else-nya atau kondisi lainnya, jika enggak syarat-syarat ini dia bakal ngeluarin tidak bisa diangkat kayak gini. Jadi kalau misalnya yang di sini dia memenuhi syarat yang sini, dia bakal keluar bisa diangkat. Kalau enggak, selain memenuhi syarat ini berarti dia nggak bisa diangkat. Nah yang keluar, jadi yang keluar bakal bisa diangkat. Karena apa? Karena dua-duanya bahkan memenuhi ini. Sedangkan kita taruh or di sini. Jadi mau ini, misalnya ini kan dia harus lebih dari 9. Misalnya aku taruh 11. Dia tetap bakal hasilnya bisa diangkat karena yang si jenisnya masih sama. Kalau beda lagi kalau misalnya kita ganti dua-duanya kayak gini. Besar, dia baru hasil bakal yang tidak bisa diangkat gitu. Jadi bedanya sama if tadi kan, kalau if cuma satu kondisi. Jadi kalau misalnya nggak memenuhi syarat itu ya udah nggak bakal apa-apa. Tapi kalau misalnya ini, kalau udah nggak muncul syarat itu, dia ada kondisi yang lainnya gitu. Itu buat if else. Selanjutnya setelah if else ada if else if. Jadi bedanya sama if else ini, kalau misalnya if else ini kan ya udah nih cuma satu syarat doang yang kita, maksudnya kayak satu kondisi doang nih yang kita masukin. Kalau if else ini kita bisa bukan nambah, jadi kita bisa masukin beberapa kondisi, nggak cuma satu kondisi doang. Misalnya di sini aku mau in lagi baterai sama dengan 30 misalkan, terus string ke dengan online gini. Terus baru kita buat if lagi, terus misalnya baterai lebih dari sama dengan 40 dan keterangan sama dengan online, dia bakal kita print keluarin masih bisa digunakan dengan baik ini. Terus kita baru pakai else, kita tambahin if, terus kita bisa tulis kondisi kedua. Baterai lebih dari sama dengan 30 dan dengan online kayak gini. Terus kita print lagi dia selama apa, dia misalkan tidak bisa menggunakan kamera kayak gini. Terus kita buat yang terakhir langsung. Kalau misalnya di terakhir dia langsung bisa else aja. Karena kan kalau misalnya di terakhir kita nggak perlu masukin syarat lagi kan, karena udah yang terakhir di luar syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang mau kita mau, maka langsung else lagi aja. Print tidak bisa menggunakan flash light kayak gini. Jadi karena di sini berarti dia masuknya ke yang ini, karena kan dia baterai 30 dan di keterangan online, jadi dia bakal tidak bisa menggunakan kamera. Kalau misalnya di sini kita tulis 60, jadi dia masuknya bakal yang paling atas tuh kayak ini. Nah kalau misalnya dia nggak menemukan satu, misalnya sini tulis 10, dia bakal keluar yang paling bawah kayak gitu. Itu buat if else if. Selanjutnya setelah if else if, dia ada yang namanya switch case. Jadi switch case ini sebenarnya sama aja kayak si if else if, cuman dia pakainya switch sama case. Misalnya di sini kita bikin string up dengan 5000 mAh. Terus karena kita switch case, maka kita pakai switch
Terus habis itu kita panggil langsung variabelnya yang bakal buat dia isinya apa. Terus kita pakai case. Misalnya case yang pertama itu 6000 mAh. Terus habis itu kita pakai titik 2 kayak gini. Habis itu kita print tahan 20 jam kayak gini. Terus kalau misalnya kita switch case, dia juga harus nambahin break, jadi dia tuh biar tahu ini tuh akhirnya gitu, makanya kita nambahin break. Terus abis itu kalau udah break bisa kita ketik case lagi aja, case lagi, kita buat case baru misalnya 5500 enggak dengan 5000 mAh titik 2 lagi. Terus kita print lagi, nah tahan 12 jam ini. Terus jangan lupa kita break. Terus abis itu kita buat case baru lagi, misalnya case yang ini dia 4000 mAh titik 2. Terus kita print lagi, oh ya break lupa ditutup, print lagi misalnya tahan 8 jam. Terus kalau misalnya dia udah yang terakhir, ini case yang terakhir, dia makanya default bukan case lagi, jadi ini makanya default. Langsung aja titik 2 terus print tidak tahan lama kayak gini. Jangan lupa kita pakai break juga. Oke, nanti kan ini dia berarti tandanya masuknya ke yang nih dari bawah, maka di luar bakal yang tahan 12 jam. Oh ya, tahannya bakalan 12 jam nih, itu yang keluar bakal tahan 12 jam. Terus abis itu kalau misalnya kita ganti misalnya di luar itu jadi 43 ini, dia bakal keluar yang terakhir yang default, tapi dia nggak masuk ke dalam 3 kondisi ini. Buat itu buat switch case. Nah bedanya kalau di dot ini dia, kalau misalnya di itu kan ada switch case biasa, kalau misalnya di dot ini dia ada switch case buat enum, jadi kita switch case nya pakai enum. Jadi bedanya kalau misalnya di dart ini dia ada switch case pakai enum, cuman di sini kita bakal buat void main baru aja. Ini kan udah kita void main yang ini kita comment dulu, ini juga tutup kita comment. Kita bakal buat void main baru karena dia enumnya itu dia ada di luar void main, kita bakal bikin void main baru. Misalnya sini enum terus bold terus kurung kerawal yang awam misalnya tuna, terus ada udang sama lagi ayam ini tuh di luar, baru kita nulis void main kayak biasa kayak gini, baru kita bikin sih variabelnya sama switch case-nya. Jadi dengan kita panggil nih nama variabel enum ini bold ini titik, terus misalnya yang kita pakai misalnya ini tuh dia langsung keluar tuh values-nya, misal udah tutup, terus baru kita sini pakai switch habis itu dalam kurung bold karena yang dipakai yang ini. Terus habis itu kita bikin case, kan case-nya yang bold tuna, dia yang keluar bakal rasa tuna kayak ini. Terus jangan lupa di break. Terus kita buat case lagi, bold udang print rasa udang. Terus kita break lagi, terus itu kita bikin case lagi. Oh enggak, karena yang terakhir jadi kita kita bikin case lagi, bold ayam print rasa ayam. Ini jangan lupa break. Terus karena ini terakhir kita bakal pakai default langsung titik 2 terus print mix. Jangan lupa di break lagi kayak gini. Nanti karena kita pakainya bold yang udang, ya nanti dia bakal hasilnya yang udang, karena kita masukkan di sini kita pakai yang bold udang tuh, yang keluar adalah yang di print rasa udang. Kalau saya itu misalnya kita tiba-tiba bold ikan tuh, dia langsung error karena emang dia nggak ada di yang di sini gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun yang tadi vote yang terakhir kita hapus, kita ganti jadi ayam, jadi itu juga bisa karena kan dia
dia bakal error kalau misalnya dia nggak sesuai sama di sini kan. Jadi kalau misalnya satunya udah mau nggak mau yang lainnya pasti ayam kayak gitu. Itu buat switch case enum yang ada di Dart. Selanjutnya kita bakal tentang ternary. Terus ini ternary aku mau masuk ke lagi aja ya. Ternary. Jadi kalau misalnya ternary ini dia penyederhanakan dari if else, terus dia pakainya itu tanda tanya. Terus ini kita string pahit dengan string rasa sama dengan pahit. Terus kalau kita string jenis, terus ini kita langsung pakai ternary-nya. Misalkan rasa, kan kita bilang dia rasa itu sama dengan pahit dia yang keluar pakai tanda tanya. Ini jadi kenapa dia ternary, karena ini pernyataan ini dia yang kita keluarin bakal hobby. Terus titik 2, kalau enggak kayak gini dia hasilnya bakal yang ini kayak gini. Terus langsung aja kita print si variabel yang ini, jenis, kayak gini. Oh ya, ini salahnya gara-gara di voidmain-nya yang udah kita komen. Sini. Tuh hasil bakal coffee karena dia sama-sama pahit. Tapi kalau sini kita misalnya ganti jadi manis, dia hasilnya bakal yang latte. Nah, ini buat ternary yang ada di Dart. Ini buat kondisi-kondisi yang ada di Dart. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.